Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan materi priority scheduling. Di sini saya Jumahir Ahmad dengan NIM 5520 12302. Saya Zainal Arifin dengan NIM 55201230013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Pratama, NIM 5520123006. Dan saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 5520123005. Priority schedule atau metode penjadwalan proses. Definisi schedule di sini adalah proses menentukan urutan eksekusi, proses-proses yang sedang menunggu untuk dijalankan oleh CPU. Sedangkan priority scheduling adalah algoritma penjadwalan di mana setiap nilai diberikan nilai prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Nilai proses biasanya ditandai dengan angka, di mana angka yang lebih kecil menjadi prioritas yang lebih tinggi. Misalnya angka 1 sampai dengan angka 10. Angka 1 menjadi yang tertinggi dan 10 menjadi yang terendah. Kemudian jenis-jenis priority scheduling. Non-preemptive priority scheduling. Proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan meskipun ada proses yang lebih tinggi datang. Yang kedua, preemptive priority scheduling. Proses ini, proses yang datang memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka prioritas yang datang dapat menghentikan proses yang sedang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zainal Arifin. Selanjutnya adalah kelebihan priority scheduling. 1. Mendukung eksekusi proses penting terlebih dahulu. Terus kedua, respon cepat untuk proses prioritas tinggi. Dan ketiga adalah fleksibel. Artinya dapat diatur secara statik, tetap atau dinamik. Prioritas bisa berubah tergantung kondisi sistem. Dan yang terakhir adalah pengendalian yang lebih baik. Artinya adalah administrator atau sistem dapat mengendalikan alokasi CPU dengan lebih baik melalui pengaturan prioritas. Terus selanjutnya adalah kekurangan priority scheduling. 1. Starvation atau proses yang prioritas rendah bisa tertunda cukup lama. Terus yang kedua adalah kesulitan menentukan prioritas. Artinya menentukan prioritas yang adil dan tetap untuk setiap proses bisa sulit, apalagi jika proses sangat banyak dan kompleks. Terus ketiga adalah bisa mengabaikan efisiensi waktu proses. Artinya proses pendek tetap berprioritas rendah bisa menunggu lama, meskipun bisa selesai dengan cepat jika dieksekusi lebih awal. Terus keempat, perlu mekanisme pencegah starvation. Artinya harus ada strategi seperti aging, menaikkan prioritas proses yang lama menunggu untuk mencegah starvation. Dan yang terakhir adalah kurang cocok untuk sistem interaktif. Artinya jika tidak diatur dengan baik, pengguna bisa merasa sistem lambat karena hanya proses prioritas tinggi yang terus dilayani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, selanjutnya contoh kasus. Misalkan pada 4 data yang sedang diproses, P1 dengan prioritas 5, P2 dengan prioritas 4, P3 dengan prioritas 1, dan P4 dengan prioritas 2. Maka proses yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah P3, P4, P2, baru kemudian P5. Kenapa? Karena P3 merupakan proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nah, persamaan. Pertama, FT, FS atau first come, first served bisa bersifat non-preemptive. Proses tidak bisa dihentikan sampai selesai.
memiliki potensi waktu tunggu tinggi jika urutan prioritas tidak efisien. 2. SJF atau Surface Job Force sama-sama dapat menghasilkan waktu rata-rata rendah. Sama-sama bisa menyebabkan starvation, proses besar dengan waktu prioritas rendah tertunda. 3. Round robin sama-sama bisa bersifat preemptive jika priority scheduling dibuat versi preemptive. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Ramdhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada perbedaan. Yang pertama, freeze come freeze served. Berdasarkan CVS berdasarkan waktu kedatangan, sedangkan priority scheduling berdasarkan nilai prioritas. Kemudian ada FGVS tidak bisa disesuaikan, sedangkan priority bisa disesuaikan dengan pentingnya proses. Kemudian priority bisa menyebabkan starvation, sedangkan VGVS tidak. Kemudian kedua ada shortest job freeze, ada SGV berdasarkan durasi proses, priority berdasarkan nilai prioritas. SGV lebih fokus pada efisiensi waktu, priority fokus pada urgensi proses. Kemudian yang ketiga ada round robin. Round robin menggunakan tipe slash, priority tidak. Round robin adil. Semua proses memiliki waktu yang sama, priority bisa tidak adil. Round robin cocok untuk sistem interaktif, priority cocok untuk sistem real time dengan proses penting. Kemudian di sini ada kesimpulan. Priority scheduling merupakan metode penjadwalan proses yang efisien dalam sistem yang membutuhkan pemrosesan cepat untuk proses penting. Namun penggunaan perlu diimbangi dengan mekanisme pencegahan starvation agar proses dengan prioritas rendah tetap mendapat giliran. Baik, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada Jumahir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Jumahir Ahmad mengucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.